tugas untuk menyampaikan, yaitu chest X-ray in pulmonary emergency cases. Jadi kasus-kasus emergency yang saya sampaikan secara chest X-ray. Chest X-ray itu atau foto-foto yang akan saya sampaikan kepada Anda sekalian, ini bukan saya caplok, saya ambil dari buku. Saya ambil dari buku radiologi atau buku pulmonologi, tidak. Semua kasus-kasus yang saya sampaikan ini adalah pengalaman saya selama 20-30 tahun menangani yaitu kasus-kasus emergency yang gawat, yang saya data, saya dokumentasi. Ini yang saya sampaikan pada Anda sekalian pada hari ini, sehingga ini merupakan kasus-kasus yang kita tangani langsung, kita diagnosis langsung dan kita bantu pada kasus-kasus ini. Itulah supaya Anda tahu sekalian. Jadi slide. Jadi kalau apa yang dimaksud dengan gawat? Semua keadaan yang mempengaruhi saluran pernapasan atau respirasi akan mengakibatkan yaitu terjadinya suatu mengancam keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa ini kalau nggak kita tangani segera, maka terjadi yaitu dia jatuh di dalam keadaan gawat yang irreversible. Artinya gawat paru, gawat gagal napas yang sifatnya irreversible, artinya tidak bisa dikembalikan lagi dan ini akan fatal. Itu yang terjadi pada semua kasus-kasus emergency. Jadi kasus-kasus emergency ini selain kita bagi atas dua golongan yang besar, yang primer maupun yang sekunder. Yang primer itu kelainan-kelainannya di paru itu sendiri, di sistem pernapasan itu sendiri. Slide. Di sistem pernapasan sendiri, yaitu primer di sistem pernapasan sendiri. Apa saja yang primer yang kita jumpai gawat paru di sistem pernapasan? Yaitu yang pertama yang sering kita jumpai adalah hemodialisis pasif, asma, pasif dan PPOK yang aktif. Kemudian pneumotoraks, ventil, divisi pleural masif dan gagal napas. Ini termasuk yang primer, langsung dari kelainan di saluran napas. Yang sekunder itu pengaruh dari luar ke dalam sistem pernapasan. Apa saja itu? Itu terjadi aspirasi, yaitu aspirasi asing, inhalasi zat toksik, tenggelam, lima paru paru dan ARDS. Itu yang sifatnya sekunder yang pengaruh ke sistem pernapasan. Jadi kita akan bahas satu persatu dulu, yaitu mulai daripada yang primer. Lanjut. Sebelum kita bicara mengenai kasus-kasus ini, perlu Anda ketahui apa yang dimaksud dengan white out atau white lung. Ini banyak yang sekarang pun masih membuat kesalahan radiolog. Pulmonolog aja masih bikin kesalahan pulmonolog, ya, mengenai white out ini. White out itu atau white lung itu adalah satu perselubungan konsolidasi di salah satu hemitoraks. Apakah seluruh paru kanan, apakah seluruh paru kiri, tergantung di mana kelainannya. Bisa di kanan, bisa di kiri. Kalau misalnya di kiri itu tertutup semuanya, putih semua, itu namanya white out atau white lung. Nah itu DD-nya ada 6, white out atau white lung. Jadi DD-nya bisa atelectasis, bisa hipothorax, bisa pneumonia, bisa infiltrasi tumor di parenkim, dan bisa juga yaitu masif difusi, dan bisa juga terjadi yaitu kena
post pneumonectomy. Apa itu post pneumonectomy? Yaitu mengangkat satu paru, seluruh paru diangkat, dioperasi, dikeluarkan satu paru, namanya pneumonectomy. Jadi operasi torakotomi itu ada bermacam-macam. Ada namanya segmenectomy, satu segmen, lobectomy, satu lobus, bilobectomy, dua lobus, satu paru seluruhnya, pneumonectomy. Jadi untuk melakukan tindakan operasi satu paru pneumonectomy, maka iga-iganya harus dibuang untuk mendapat lapangan operasi. Jadi kalau kita lihat fotonya, nggak ada iganya. Bagaimana kita membedakan keenam ini? Bagaimana kita membedakan white lung? Itu yang harus dibedakan berdasarkan radiologi. Apa yang kita nilai dari radiologi? Yang kita nilai adalah bagaimana posisi dari trakeanya, bagaimana posisi daripada mediastinum atau jantungnya. Apakah ini terjadi penarikan atau pendorongan? Apakah terjadi deviasi dari trakea, deviasi kiri atau deviasi kanan? Nah, itu bisa kita lihat. Slide. Jadi ini adalah gambaran radiologis. Jadi gambaran radiologis kalau kita lihat yang pertama, yaitu terjadi penarikan mediastinum ke sisi yang sakit, deviasi trakea ke sisi yang sakit. Jadi kemungkinan cuma dua ini, mediastinum tertarik, deviasi trakea tertarik ke yang sakit, kemungkinan cuma dua, atau retrase total atau fibrotoraks, cuma dua itu mungkin. Jadi retrase total itu kelainannya biasanya di bronchus, di endobronchial, tertutup total. Jadi terjadi kolaps atriotasis. Itu yang membuat deviasi daripada trakea ke arah sakit dan terjadi penarikan daripada mediastinum ke sakit. Cuma dua itu. Ketiga, kalau terjadi pendorongan mediastinum, deviasi trakea ke arah kontralateral, ke arah yang sehat, cuma ada satu kemungkinan, yaitu divisi paru, divisi pleura yang masif. Ya. Tetapi kalau dia tidak ada deviasi, tidak ada penarikan atau pendorongan, ya, dia normal, ya, mediastinumnya gambar jantung normal, tetap di tengah, trakea tetap di tengah, kemungkinan cuma mungkin adalah kena pneumonia, konsolidasi seluruh parenkim paru itu kena proses pneumonia, ataupun kena infiltrasi tumor di jaringan parunya. Dan terakhir, kalau terjadi penarikan, deviasi, tidak ada iga, itu pasti pasien baru dioperasi. Maka itu kasusnya adalah post pneumonectomy. Itulah yang harus kita diferensial diagnosis pada kelainan white out atau white lung. Ini kita jumpai sehari-hari. Tiap hari praktek saya jumpai ini kasus-kasus masih ada. Dan sayangnya banyak kesalahan-kesalahan yang bisa dibuat baik oleh dokter-dokter ini, sehingga kita perlu kasih satu keterangan ini supaya kalian lebih jelas apa yang maksud dengan white out. Slide lanjut. Ini foto dari white out, ya, satu atektasis, ya, jadi terjadi deviasi trakea ke sakit, penarikan ke sakit. Inilah atektasis. Ini sama dengan fibrotoraks, ya. Lanjut. Slide. Ini adalah pendorongan mediastinum, pendorongan deviasi trakea ke arah yang normal, sehingga ini adalah masih difusi. Slide. Ini adalah posisi trakea tetap di tengah, posisi jantung mediastinum tetap di tengah. Ini kemungkinan pneumonia atau infiltrasi tumor di parenkim. Slide. Ini kita lihat sini iganya tidak ada dan terjadi konsolidasi seluruh paru, white out, deviasi trakea. Ini adalah pada post pneumonectomy. Itulah gambaran radiologis dari suatu
white out atau white lung. Lanjut. Jadi yang kita bicarakan selanjutnya adalah mengenai kasus-kasus emergency, kasus darurat yang kita jumpai pada kolera. Kelainan di kolera bisa adanya cairan di kolera, namanya efusi kolera, adanya udara di dalam kolera yang kita sebutkan dengan pneumotoraks. Kita bicarakan dulu mengenai efusi. Banyak kita tangani, ada beberapa kasus kita tangani, saya akan tunjukkan pada Anda mengenai kasus-kasus efusi kolera yang masih slide. Ini ada kasus seorang pria umur 31 tahun datang ke klinik. Jadi saya rawat ini semua. Data pasien-pasien ini yang saya rawat dari klinik saya sendiri maupun saya rawat dari rumah sakit swasta maupun rumah sakit ada Malik ataupun rumah sakit khusus yang saya data selama 20-30 tahun. Ini yang saya kasihkan pada Anda sekalian supaya Anda lebih jelas. Jadi kalau kita lihat sini, ini adalah efusi yang masif, nampak terapinya yang ke kanan, ternampak konsolidasi, white out di sebelah kiri, seluruhnya pendorongan, dan dilakukan thoracocentesis. Waktu dilakukan aspirasi, dikeluarkan cairan, dan cairannya itu berupa eksudat. Setelah diperiksa secara sitologi, itu ternyata benign smear, bukan suatu malignancy. Benign smear kemudian itu bisa oleh kena proses infeksi pneumonia, bisa juga infeksi kena TB-nya. Dan selanjutnya waktu kita lakukan, jangan lupa tiap pasien yang Anda lihat white out atau white lung, jangan lupa selalu Anda palpasi di lehernya. Itu rutin. Semua dokter paru yang harus lakukan itu, PPDS, supaya tahu kan, itu rutin. Semua penderita-penderita itu harus reksa secara rutin, yaitu palpasi daripada lehernya untuk meraba apakah ada tanda-tanda kelenjar di lehernya atau tidak. Jadi kalau ada itu mungkin ada kaitannya dengan kelainan yang kita jumpai di dalam efusinya tadi. Dan ternyata RNA hasilnya mengarah ke infeksi. RNA bisa ke malignansi, bisa ke efusi, ke infeksi. Infeksi kemungkinan adalah TB bisa. Lanjut slide. Ini tadi post-thoracocentesis. Lanjut. Jadi case kedua ada efusi masif juga yang kita jumpai pada 30 tahun yang mempunyai yaitu riwayat CA. Riwayat CA di rektum. Jadi waktu kita lakukan aspirasi, nampak yaitu cairannya hemoragis, ya. Kemudian pada kasus seperti ini kita harus lakukan pemasangan WSD, water field drainage. Kita pasang slide selanjutnya, dan ini sudah dipasang, nampak di sini thorax-nya ada ini thorax-nya ya. Jadi sudah dipasang thorax-nya, efusinya kurang banyak sekali dan diperiksa dari hasil sitologinya positif. Jadi ini satu metastasis dari proses-proses CA ekstrapulmoner, baik di rektum, baik di liver, di ginjal dan lain sebagainya, ataupun mami, itu bisa memberikan efusi pleura yang masif, ya. Dan biasanya cairannya warnanya hemoragis. Tapi kalau pada infeksi TB, infeksi pneumonia itu sifatnya eksudat. Tetapi pengalaman juga menunjukkan, itu hanya teori semua ya. Pengalaman juga menunjukkan bahwa pada efusi masif CA juga bisa dijumpai sifat cairannya eksudat. Ya. Lanjut. Sebelumnya. Kemudian kita bicara mengenai efusi perikardial. Apa itu efusi perikardial? Selama saya menangani kasus-kasus, saya menjumpai ada dua kasus efusi perikardial. Inilah yang saya tunjukkan, saya datang pada Anda. Dua kasus ini kita jumpai pada seorang laki dan seorang wanita. Seorang laki umur 20 tahun. Kemudian kita lihat seperti gambar jantung yang besar. Ini
bukan jantung yang besar. Setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, maka itu sudah berubah. Pasien umur muda, batuk baru 2-3 minggu, ada demam. Jadi itu klinik kejahatan yang benar-benar anamnesa yang betul-betul cermat. Anamnesa cermat, fisik diagnostik dilakukan, kita dengarkan auskultasi. Kalau kita lihat ini kemungkinan pembesaran jantung, yang kita harapkan adalah mendengar suara jantung yang tidak normal, berupa murmur, ya, berupa murmur dan suara jantungnya. Tetapi suara jantung yang kita dengar di sini adalah normal, tetapi sangat halus, kedengarannya sangat halus, normal tapi sangat halus. Kenapa ini terjadi? Karena dia terlapisi oleh cairan di luar daripada epikat. Epikat dari jantung, lapisan jantung itu ada epikat, di luarnya itu ada cairan. Maka itu disebutkan perikardial effusi. Kasus ini harus kita konsulkan ke ahli jantung, kemudian dilakukan yaitu pemeriksaan kornea, dan ternyata dijumpai adanya akumulasi cairan di dalam perikardial. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ini adalah epikardial effusi. Epikardial effusi, kalau kita lihat di dalam buku teks itu, kita hanya dijumpai lebih banyak kasus-kasus epikardial effusi di negara-negara maju akibat daripada CA, tumor paru atau meningitis, bisa juga SLE, lupus erythematosus, ya. Lupus bisa juga kena pneumonia. Tetapi di negara kita, perikardial effusi 80% itu disebabkan oleh karena TB. Karena kita tahu bahwa TB sekarang ini merupakan tingkat nomor 2 di seluruh dunia. Penderita TB di seluruh dunia, Indonesia termasuk ranking 2 sekarang. Jadi semua kelainan epikardial ini 80% itu bisa disebabkan oleh TB. Maka itu yang tanda ini, maka kita harus lakukan mantu tes pada penderita itu. Mantu tesnya positif kuat sekali. Kemudian kita lakukan pengobatan OAT. Ini sebelum pengobatan, nanti setelah pengobatan kita berkurang. Saya tidak menunjukkan semua slide, ada 4-5 slide lagi. Saya hanya ingin menunjukkan pada Anda, nanti waktunya kurang, menunjukkan bahwa sebelum pengobatan dengan OAT ini akhirnya sudah perbaikan. Kasus yang kedua, lanjut, pada wanita juga demikian, epikardial effusi. Tapi kita konsulkan ke bagian jantung, dilakukan ekokardiogram, ternyata ada cairan juga di epikard. Kemudian kita konsulkan juga ke bedah toraks untuk dipasang yaitu toraks di epikardnya, dipasang perikardial window namanya. Jadi yang satu tanpa perikardial window dipasang toraks yang satu hanya pengobatan saja. Nanti kita lihat slide. Ini sudah dipasang perikardial window. Ini sebelum dan setelah kita lihat, kita bikin foto serial, nampaknya itu jantungnya sudah hampir normal kembali. Jadi itu dua kasus perikardial effusi yang bagus, yang saya data, yang jarang kita jumpai, ya. Supaya ini satu pembelajaran untuk terhadap. Lanjut. Kemudian pneumotoraks. Pneumotoraks kita harus kenal dulu. Secara teori, pneumotoraks berapa macam kita tahu. Pneumotoraks itu secara klinis kita tahu bahwa ada pneumotoraks spontan, primer, PHP, pneumotoraks spontan, sekunder, ada penyebabnya, pneumotoraks traumatika, pneumotoraks iatrogenic, dan catamenial pneumotoraks. Yang saya ingin tunjukkan pada Anda adalah pneumotoraks spontan primer. Ini kasus adalah pneumotoraks spontan primer. Dan di sini nampak bahwa pasien tidak begitu sesak, tetapi terjadi yaitu kolaps seluruh parunya. Ini kolaps, ya. Jadi ini terjadi pneumotoraks. Ini jantung, ini bagian parunya kolaps.
Kemudian pada kasus ini kita lakukan pemasukan torakteri dan ini sudah kembang. Jadi PSP ini itu penyebabnya adalah kemungkinan bleb atau bulan. Ini terjadi pada orang normal. Maka dia tidak masuk dalam PSS, pneumotoraks spontan sekunder. Terus sekunder itu ada kausanya dari TB, kausa abses, kausa COPD, kausa dan lain sebagainya. Tapi PSP dia terjadi pada manusia yang normal. Itu biasanya pada bentuk tubuh yang kurus, yang gampang bisa terjadi spontan, ya. Bisa terjadi karena exercise dan lain sebagainya. Itulah bedanya PSP, dan posisi dari jantungnya masih tetap di tengah semua, ya, tidak ada pendorongan. Ya. Lanjut. Ini sudah lupa, kita cabut drainnya, ya. Lanjut. Pneumotoraks tension. Ventil pneumotoraks. Ventil pneumotoraks termasuk PSS, pneumotoraks spontan sekunder. Karena kausanya ada. Kausanya bisa dari TB, kausanya bisa dari COPD ekspirasi, bisa dari asma ekspirasi. Dan ini ternyata kita lihat bahwa kena tension, pasien akan sesak kali. Tension pneumotoraks, nampak pasien yang gelisah, napas yang cepat dan berat terjadi, yaitu sianotik pada pasien. Hipotensi, takikardi, itulah tanda-tanda gawat darurat yang kita jumpai pada tension pneumotoraks. Jadi itu harus segera kita lakukan penanganan, harus segera kita pasang, yaitu torakteri. Jadi kalau kita lihat terjadi yaitu pendorongan jantung ke arah yang kontralateral. Tadi kan tidak, tadi kuncinya tetap di tengah perut suara. Ini tidak terdorong. Ini sudah kita pasang, dan kita kembali ke normal sedikit. Lanjut. Bilateral, lanjut. Ada kasus juga kita jumpai bilateral, kiri kanan kolaps. Wah, repot ini. Apa yang harus kita lakukan? Ya, harus kita lakukan pemasangan drain kiri dan kanan. Ya, bilateral, gambaran video lain. Dilakukan pemasangan PSC pada kedua paru. Ini pasang segera. Ya, slide. Jadi pasang ini, jadi pasang ini juga. Ini sudah kembang. Dan setelah bagus dia dicabut, ini parunya sudah normal kembali. Lanjut. Tension di pneumotoraks. Jadi pneumotoraks itu ada juga gabungan dengan cairan. Gabungan cairan dengan pneumotoraks itu namanya hidropneumotoraks. Tetapi saya jumpai kasus ini terjadi tension, gawat ya. Apa yang kita lakukan? Segera kita pasang situ, ya, BSD. Kultur tidak nampak pertumbuhan. Jadi kemungkinan kalau tidak ada pertumbuhan bisa saja ini mengarah ke proses PCP. Lanjut, ini kena pasang, ya. Lanjut, ini sudah cairan hilang. Kembali, ya, cairan hilang. Jadi tensinya hidropneumotoraks ini nampaknya pada suatu proses TB yang sudah lama terjadi tension hidropneumotoraks. Lanjut. Selanjutnya kita bicara mengenai hemoptysis. Ini pun banyak gawat darurat yang kita jumpai kasus-kasus hemoptysis. Ada kelainan-kelainan itu TB paru, ada kelainan bronkiolasi, ada kelainan siap paru, aspergilloma dan abses paru. Yang pertama yang ingin saya bicarakan adalah mengenai TB paru. Tapi kita harus tahu dulu apa itu hemoptysis. Hemoptysis adalah batu darah. Kita banyak jumpai terakhir sampai sekarang banyak kasus hemoptysis. Hemoptysis itu bisa berupa cek. Ada yang blood yang sedikit. Hemoptysis ada 1-2 sendok. Hemoptysis bisa 1 gelas. Hemoptysis bisa masif. Artinya terjadi masif hemoptysis oleh karena pecahnya arteri bronkialis itu dengan masif. Itu 90% terjadi hemoptysis masif. Dan ini kita jumpai pada kasus 1 pada TB. Jadi kita lihat ada suatu cavity, TB kavitas. Jadi di dalam kavitas itu di sekitarnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah
mengalami peradangan. Pembuluh mengalami aneurisma, pembesaran pembuluh darah. Satu saat waktu dia batuk terjadi massive bleeding. Itu pada massive bleeding karena pecahnya daripada aneurisma. Ini penemu daripada ini adalah Rasmussen, yang seorang peneliti yang menemukan bahwa terjadinya hemoptysis massive pada TB dan cavity oleh karena pecahnya pembuluh darah yang mengalami aneurisma. Maka itu disebutkan aneurisma dari Rasmussen, terjadi massive hemoptysis. Ini kita jumpai pada kasus TB yang cavity. Ini saya jumpai juga pada kasus itu dengan cavity. Kemudian lanjut. Ini ada bilateral carpenter. Ini juga terjadi massive bleeding pada kasus ini. Kita berbesar kiri dan kanan ada cavity. Ini terjadi massive bleeding. Apa yang bahaya dari massive bleeding? Massive bleeding ini bahayanya adalah kematian mendadak. Kematian itu kenapa? Karena terjadi aspeksia. Aspeksia terjadi hemoptysis massive, cairan darah itu tidak bisa terkeluar, tapi menutupi bronkus dan salurannya semua. Terjadi aspeksia. Jadi dia tenggelam di dalam darahnya sendiri. Itu saya alami beberapa kasus yang saya rawat. Ada yang waktu itu baik-baik aja, kita periksa, kemudian pada malam hari suster menelpon saya, "Dok, pasiennya tiba-tiba batu darah terus meninggal." Terus saya pikir, wah, ini pasti aspeksia. Jadi penderita kalau sudah hemoptysis massive itu jangan ditidurkan, dikasih turner supaya cairan darah itu bisa terkeluar. Itu yang penting. Jadi ini sering terjadi. Dan ada juga kasus yang saya alami, pasien ke kamar mandi, BAB yang keras, dia mengendap, pecah pembuluh darah di kamar mandi, meninggal di kamar mandi karena hemoptysis yang masih kena Rasmussen tadi, aneurisma Rasmussen pecahnya. Itu yang kasus-kasus dari TB ya. Lanjut. Ini hemoptysis oleh karena bronkitis. Bronkitis kita kenal ada beberapa tipe, yang khusus forum tubular. Yang ketiga adalah kistik bronkitis. Itu yang banyak kita jumpai, yaitu hemoptysis. Hemoptysis biasa sedikit, bisa luas. Selain, jadi bentuknya ini kayak ini cavity kistik bronkitis. Selain ini penuh dia kistik. Selain ini CT scan-nya nampak bulat-bulat semua, kistik kiri kanan. Ini yang terjadi pada cystic bronchitis, kister. Ada kita punya pengalaman, satu pasien menderita seluruh paru kiri cystic bronchitis, selalu hemoptysis. Maka diambil kesimpulan bahwa dia harus dilakukan penanganan segera, yaitu dibuang satu paru. Jadi akhirnya pasien ini kita lakukan pneumonektomi, diangkat seluruh paru yang mengalami bronkitis. Karena dia selalu berulang-ulang sehingga terjadi yang kita khawatirkan terjadi aspeksia, tenggelam dalam darah yang sendiri, maka diambil keputusan untuk dilakukan pneumonektomi. Itu pernah saya klarifikasi. Lanjut. Cavitary bronchocarcinoma. Apa itu cavitary bronchocarcinoma? Itu suatu tumor di paru kiri atas, kasus yang kami jumpai, dan ternyata dia membentuk suatu rongga. Kenapa terbentuk rongga pada tumor? Rongga itu terbentuk karena central necrosis. Pada tumor itu bisa terjadi central necrosis. Kalau terjadi central necrosis, terbentuk suatu cavity. Cavity yang terbentuk itu dindingnya tebal dan tidak rata ya. Dindingnya tebal dan tidak rata. Ini dia. Dan di sini bisa terjadi hemoptysis juga. Itu namanya cavitary bronchocarcinoma. Lanjut. Jadi waktu itu kita lakukan CT scan, nampak tumornya ini nampak, dan kita lakukan bronkoskopi waktu itu, dan saya lakukan biopsi, dan hasil daripada masa yang kita
biopsi itu adalah squamous cell carcinoma. Jadi cavity bronchial carcinoma itu disebabkan oleh squamous cell carcinoma. Lanjut. Hemotosis pada CA paru. CA paru juga bisa menimbulkan hemoptysis kena ada erosi daripada endobronchial. Ini ada beberapa kasus intraocular bronchoscopy nampak yaitu perdarahan dan erosi daripada endobronchial masih ada CA paru. Selanjutnya, aspergilloma. Apa itu aspergilloma? Aspergilloma itu adalah masa jamur di dalam rongga. Di dalam rongga apa? Jadi kalau rongga itu pada rongga TB yang fibrosis, pada rongga abses, pada rongga kisar, bronkiktasi yang tidak menutup, bisa jadi invasi pertumbuhan jamur aspergillus. Jamur aspergillus tumbuh di dalam rongga itu membentuk aspergilloma, membentuk humus ball namanya. Humus ball ini bentuknya bisa oval, bisa bulat, bisa oval dan bulat. Dan dindingnya ini mengalami fibrosis dan banyak pembuluh darah di situ dan gampang pecah. Maka itu pada penderita TB yang kita jumpai, penderita TB yang sudah kita obati ternyata masih selalu hemoptysis. Jangan selalu pada kolega-kolega kita ini kadang-kadang dikasih lagi obat TB-nya kembali diulang lagi. Itu sebenarnya akibat kenapa? Mungkin adanya aspergilloma di dalam proses TB-nya. Jadi selalu batuk darah. Dan ini kita jumpai ada beberapa kasus aspergilloma. Jadi kalau terjadi gambaran seperti ini, kita nampak satu fungus ball. Ini fungus ball. Ini nampak dindingnya. Ini dindingnya tidak besar. Ini dindingnya. Jadi dalam FT fungus ball itu antara fungus ball dengan dinding itu membentuk yang kita sebut dengan air crescent sign. Jadi air crescent sign itu apa? Itu udara yang berbentuk bulan sabit. Air crescent sign adalah udara yang berbentuk bulan sabit. Itu khas untuk satu aspergilloma. Nah, bagaimana kita membuktikan ini? Aspergilloma ini kita buktikan dengan melakukan yaitu biopsi atau bronkoskopi. Bronkoskopi itu yang kita lakukan sering gagal oleh karena letaknya di periferi, di ujung sekali dia. Jadi apa yang paling bagus kita lakukan adalah melakukan tindakan biopsi dari luar paru, dari dinding toraks. Apa namanya itu? Itu namanya TTLB. Langsung slide. Ini namanya TTLB. Apa itu TTLB? TTLB adalah transtorakal lung biopsy. Transtorakal menembus toraks, transtorakal ya, dilakukan biopsi ke parunya, lung biopsy. Bagaimana melakukannya? Jangan jarum yang panjang. Bagaimana melakukan? Jangan guidance dari CT scan guidance TTLB. Ya, maka itu disebutkan CT scan guided TTLB. Jadi kalau kita biopsi ini jarum panjang ke masa aspergilloma. Jadi dari situ nanti kita akan mendapatkan aspergilloma. Nah, baru kita obati. Aspergilloma kita nggak bisa obati dengan obat oral fungus. Itu bisa diobati, tidak membanyak, tidak tertutup. Tindakannya adalah operatif. Tindakan daripada aspergilloma itu operasi. Dicoba beberapa pasien tidak bersedia, akhirnya bersedia. Jadi kasus lanjut. Ini dia ada kasus yang kedua besar tapi di lapangan bawah yang bersedia tambah besar dia kita perbesar. Lanjut. Setelah besar sekali masa aspergillum dia bersedia dioperasi dan ini kita lakukan. Kalau tidak salah ada 2 kasus aspergilloma di Adamarin yang telah kita lakukan operasi ketika itu ya. Jadi tindakannya dulu dicoba dengan pemberian intravena obat jamur amphotericin B, itu pun tidak
berhasil. Ya. Jadi sebaiknya tidak akan ada operasi. Lanjut. Ada kasus abses paru ini kita jumpai juga dalam klinik. Datang pasien dengan hemotisis, kemudian dengan batuknya lahar, jumlahnya banyak. Jadi kalau kita lihat pengalaman pasien masuk ke dalam kamar kita duduk sebagai dokter di meja, dokter masuk pasien, dia batuk-batuk, itu bau sekali sudah. Jadi abses itu sudah tercium, pernafasannya sudah sangat bau. Kenapa? Karena terjadi yaitu infeksi anaerob. Anaerob itu membuat pernafasan bau. Itu tanda harus untuk satu abses. Jadi bukan punya pasien datang dengan batuk benar berbau, itu kemungkinan abses atau kemungkinan bronkiolitasi dengan sekedar infeksi, ya, kena anaerob. Dan ini pasti datang kepada klinik kami, kemudian ya bertahap 2 bulan, kemudian segera kami rawat dan kita lakukan kultur semuanya. Ada stabiloskopus juga, yaitu anaerob juga, maka kita kasih antibiotik, kita gabung dengan anaerob sekali. Dan hasilnya itu lanjut. Setelah kita obati dia sudah menghilang dan dia akan membekas berupa fibrosis. Jadi selalu di dalam penanganan abses itu adalah fibrosis. Jadi saya ingin menunjukkan lagi satu kasus yang baru datang sama saya 1 atau 2 minggu yang lalu, sebulan yang lalu. Lanjut coba. Ada kasus yang lain. Nah ini datang di klinik saya waktu itu. Segera saya rawat, ini besar sekali ini. Abses di orang bawah. Ini abses. Ya, baru aja 25 Maret 2024. Segera kita rawat, lantas slide. Nah, setelah kita rawat, pengobatan kita berikan, ini sudah berhasil dan ini tinggal satu fibrosis. Ini pengobatan yang kita berikan yaitu gabungan antara pengobatan yaitu golongan anaerob, ya, waktu itu kalau saya tidak salah splendamicin. Awalnya kita rawat dengan metronidazole infus atau flagil dengan oxifloxacin digabung, kemudian dengan obat-obat yang lain selama 1 minggu. Setelah perbaikan berobat jalan, kita lanjutkan dengan oral, ya, oral dan obat anaerob dan antibiotik. Seterusnya inilah kejadian sampai dia datang terakhir pada 13 Mei 2024. Ini dia 10 hari yang lalu, dan ini kita dianjurkan dengan minta datang sebulan lagi. Jadi pengobatan abses itu memakan waktu 2 bulan. Ingat, abses sebesar ini tidak bisa begitu aja 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan. 2 bulan pengobatan. Ini pengalaman dari kami. Lanjut slide. Pneumonia. Apa yang kita tahu mengenai pneumonia? Kalian harus tahu dulu apa itu klinisnya pneumonia. Kita kenal apa jenis pneumonia. 1, menguji upai pneumonia. Kedua, hospital upai pneumonia. Ketiga, aspirasi pneumonia. Keempat, imunokompromis pneumonia. Ini klinis pneumonia. Ini teori ya, saya sekedar aja. Tapi jangan tanya nanti saya mengenai bagaimana pneumonia. Saya hanya memberikan satu gambaran ini secara radiologisnya, itu yang penting, ya. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah yang banyak kedatangan ini adalah aspirasi pneumonia. Aspirasi pneumonia. Lanjut slide. Jadi berdasarkan etiologi virus bakteri itu dari pneumonia, ya. Asal lokasinya lober, bronko dan interstisial. Lanjut. Jadi yang kita bicarakan di pagi hari ini adalah aspirasi pneumonia. Ada 4 kasus yang saya tanya kawan-kawan yang gawat di dalam aspirasi pneumonia. Yaitu kasus pertama adalah kena KLL, kecelakaan lalu lintas, terjadi aspirasi pneumonia. Kedua, akibat tsunami krisis 2000 berapa itu, waktu itu 2005 lalu itu banyak sekali tsunami kasus yang ratusan ribu meninggalkan, 100 atau 200 ribu yang sempat dibawa ke Medan yang saya tangani juga dilakukan bronkoskopi.
Kemudian tipoid pneumonia ini juga dapat saya jelaskan nanti sama aspirasi mengatasi pneumonia. Ya. Oke, satu persatu dulu. KLL. Pasien ini datang kepada kami, bukan datang pada kami. Waktu itu dikonsultan kecelakaan lalu lintas, dia tidak sadar, terjadi aspirasi muntah-muntah, aspirasi dari cairan lambung semua sehingga tidak sadar, dibawa segera ke ICU. Kemudian di ICU segera saya suruh pasang ETT, intratracheal tube, dan segera kita lakukan bronkoskopi. Kita bersihkan lalunya. Jadi slide ini kasusnya aspirasi pneumonia KLL. Ini terjadi aspirasi, ini pasang endotracheal tube, kemudian dilakukan bronkoskopi. Sebelum dan sudah hilang gaya. Lanjut slide yang kedua, ini juga aspirasi pasang ETT. Kita lakukan blending aspirasi pneumonia, kita lakukan bronkoskopi, bisa ada sisa, dan selanjutnya kita berikan pengobatan antibiotik. Jadi KLL ini terjadi aspirasi oleh karena tidak sadar dan muntah dan lain sebagainya. Kedua, kasus tsunami ini banyak dijumpai. Lanjut, ini ada aspirasi pneumonia kena tsunami. Ini terjadi, ini salah satu saya data oleh karena ini sangat interesting untuk kami karena kebetulan dia adalah seorang dokter daripada Aceh. Jadi kalau kita lihat di sini D3, D2, ABO, dia hamil tiga kali, partus 2 kali, tidak pernah abortus. Jadi datang pada saya umurnya 36 tahun, dibawa dari Aceh, kena aspirasi pneumonia. Waktu itu kena tsunami. Dulu banyak dosen-dosen di Aceh, di Unsia, mereka tinggal di pantai. Jadi banyak yang terseret semua itu. Justru dosen-dosen yang tinggal di sana banyak yang terkena tsunami. Dia termasuk dengan keluarganya. Dia kehilangan 2 anaknya, kasihan. Anaknya 2 meninggal kena tsunami. Dia sedang hamil, datang rumah saya, ibu ini, dokter ini. Jadi waktu itu saya ajarkan lakukan bronkoskopi dan lakukan pengobatan antibiotik. Tapi antibiotik kena yang hamil kita harus lakukan pemberian antibiotik yang betul-betul jangan menimbulkan efek sampingnya. Jadi saya obati, saya bronkoskopi. Ini datang tanggal 29/12/2004. Kemudian kita lakukan bronkoskopi, ini tanggal 31/12/2004 sudah membaik. Ini juga berkurang. Setelah kita rawat, kemudian kita obati dengan ini sudah sama sekali hampir hilang. Tanggal 12/3/2005. Selanjutnya, setelah sampai bulan 5 bulan 7, ini semua sudah normal. Dan waktu dia datang sudah keadaan membaik, dia mengatakan terima kasih karena sudah melahirkan anak dan dia sudah baik. Syukur alhamdulillah berhasil kita obati ibu ini survive ya dengan bronkoskopi, pengobatan dan hamil anak ketiga partus ya. 2 anak yang meninggal, kasihan kali. Lanjut. Ini juga banyak kita jumpai pada abang 5 tahun juga tsunami sebelumnya sudah bronkoskopi. Waduh, dimati. Banyak lagi mesti disampaikan gimana. Saya ya nanti untuk tanya jawab saya nggak usah biar semua saya kasih dulu lah ya. Dan tanya jawab waktu apa ya? Kalian coffee break boleh kalian tanya-tanya sama saya waktu coffee break boleh nanti. Ya, oke. Biar saya tambah 10 menit lagi. Ya, ini bisa ada 10 menit. Tambah 10 menit lagi, mungkin bisa siap. Oke, lanjut. Aspirasi pneumonia 3 poin. Ini kasus bagus sekali. Ada 3 kasus sebenarnya pada wanita umur 20-23 tahun. Ini saya datang 3 orang. Ini mau bunuh diri ya. Awalnya mereka ketiga gadis ini mau bunuh diri. Apa yang dia minum? Dia minum baygon. Dia minum baygon bukannya mati, bukannya meninggal.
tapi terjadi aspirasi mual muntah, bahan baygon itu masuk ke dalam paru, aspirasi. Ini yang akhirnya setelah dibuktikan ini adalah lipoid pneumonia. Ini dia. Jadi kasusnya ini dia kayak masa dia, kayak masa. Ini kena aspirasi. Dulu zaman dulu mereka yang susah buang air besar, bercakar, mereka minum yaitu mineral oil yang mengandung dari tumbuhan ataupun dari hewani di dalam hidup, sehingga mereka mudah untuk bisa BAB dan lain sebagainya. Dan itu akibatnya banyak terjadi aspirasi, itu kena mual-mual muntah. Jadi apakah kemungkinan baygon ini mengandung mineral oil? Kemungkinan, kena terbukti itu kita periksa. Lanjut. Jadi waktu kita periksa, memang di sini adalah non-sweet unit, artinya kalau dia suatu konsolidasi dia minus ya, tapi kalau dia bukan, dia positif. Jadi ini adalah DDO juga dijumpai, ground glass opacity dijumpai pada CT scan. Lanjut. Kemudian pada pasien yang dilakukan kolonoskopi, dibersihkan semua, ya, karena pengobatan lipoid pneumonia, pengobatan pada kasus-kasus lipid pneumonia itu tidak bisa kita obati dengan antibiotik, tidak berhasil. Itu harus kita cuci parunya, yang kita bawa dicuci, dimasukkan NaCl 400 sisi kanan, di paru NaCl 400 kiri kanan, dicuci dua-duanya. Lanjut. Jadi hasil pada washing biasanya bentuknya ini seperti milky ya, itu khas untuk lipoid pneumonia. Lanjut. Kasus kedua, ini setelah kita lakukan itu berhasil. Lanjut. Ini kasus yang kedua juga. Lanjut. Lakukan kolonoskopi. Lanjut. Juga nampak milky dia ya. Lanjut. Nah, sudah di kolonoskopi sudah bersih. Lanjut. Aspirasi kena asing. Ini ada tiga yang agak interesting. Aspirasi kena asing waktu itu saya lakukan, yaitu kolonoskopi untuk mengambilkan yaitu jarum bentol. Jarum bentol ini sering kita jumpai pada kasus-kasus wanita yang memakai jilbab, ya. Kemudian waktu dia bercanda sama kawannya, yaitu memperbaiki jilbabnya, dia taruh jarum bentolnya di sini, terus aspirasi masuk ke dalam paru. Ini yang kita jumpai beberapa kasus, dan ternyata ini kita foto, nampak ini jarum bentolnya, jarum di dalam parunya, ya, ini lateral foto. Kemudian kita lakukan kolonoskopi, dilakukan kolonoskopi. Lanjut. Nampak ini jarumnya di waktu itu sudah hampir keluar ini dari bronchis, ya, sudah sampai ke trachea ini sebenarnya. Ini kan trachea, ini kan orifice trachea. Jadi ini sudah sampai sini, tapi karena dia exhausted, yang sudah 1 jam kita kerjakan, sudah kelelahan dia, kita putuskan dengan kita lakukan, kita ulang lagi nanti besok atau lusa. Tetapi pada malam hari dia batuk-batuk, terus kena tersangkut itu di daerah trakeanya, ya, jarumnya tersangkut. Kemudian dia batuk-batuk tertelan sepertinya, ya, hilang, nggak tahu dia bilang. Kemudian besoknya setelah kita mau lakukan kolonoskopi, lanjut kita foto lagi, kita cari ada lagi di dalam parunya, ternyata sudah di dalam ususnya ini, usus bawah. Ini jarumnya. Jadi dia tertelan, syukur dia batuk, tertelan masuk ke dalam gastrointestinal, terus masuk ke dalam usus. Terus saya anjurkan kalau nanti BAB, tolong dilihat dengan jarumnya. Dia ada BAB, lanjut. Jadi waktu di BAB ini ada jarumnya, dia keluarkan. Jadi ini syukur alhamdulillah. Ya, ada beberapa kasus yang gagal terpaksa turakutumi, ada yang berhasil, dan ini hampir gagal tapi masuk dalam khusus. Kasus kedua, anak 10
tahun ini ada dokter daripada Banten teraspirasi masuk. Ini yang melakukan promosi waktu itu adalah Prof. Noni di ICU-nya. Lanjut, ini dia jarumnya, ini Prof. Noni. Waktu itu masih kumpulan ini. Dia lakukan promosi, diangkat. Ini sudah belajar diangkat. Ini dia jarum betul daripada promosi di ICU. Yang ketiga, ini pun bagus. Ini waktu saya lakukan promosi terakhir waktu itu sebelum saya pensiun 2017 kalau nggak salah mungkin. Ini rumah sakit USU, di USU kita lakukan sama program di kedua. Jadi ada pasien ada gigi palsu masuk ke dalam aspirasi ke dalam paru, gigi palsu. Ini dia. Kita lakukan promosi, kita coba aja, mana tahu berhasil dengan local anesthesia, dan syukur alhamdulillah sama Prof. Noni kita lakukan bersama dan berhasil dikeluarkan. Slide ini dia, ini kita lakukan sampai akhirnya bisa dikeluarkan, yaitu gigi. Selanjutnya imunosupresi pneumonia. Jadi imunosupresi banyak kita rawat. Ada yang berhasil meninggal, ada yang tidak. Imunosupresi pneumonia itu biasanya kita jumpai pada penderita-penderita CA atau penderita-penderita dengan asma, dengan memakai daripada narkoba. Ya, itu selalu terjadi. Jadi datang pasien-pasien itu selalu saya periksa, dan gambaran daripada parunya adalah interstitial pneumonia. Jadi laki-laki selalu datang sesak nafas, satu lagi anak bisa dia BAB terus menerus, demam 1 bulan terus menerus. Jangan lupa cek dia punya mulut. Dia mulut kasih keluar dinanya terjadi jamur di daerah lidah, dan itu pas untuk kadar HIV. Jadi kita cek HIV-nya, HIV positif. Terus kita konsulkan ke posyansus, pusat pelayanan khusus untuk HIV ada baik. Kemudian dengan pengobatan bersama dan TB-nya sama itu kita rawat pasien ini. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya. Lanjut. Jadi lanjut. Dari hasil CT scan itu namanya ya gambaran ground glass obesity, kesadaran pneumonia yang luas. Dulu disebut pneumosis, hari ini pneumonia PCP. Tetapi sekarang kita berubah. Namanya pneumosis zero H, bukan lagi PCP. Pneumosis zero H karena ternyata penyebabnya adalah dari fungal jamur. Ya, lanjut. Ini ada kasus yang baru yang teman saya 28 Oktober 2023. Seorang bapak-bapak ini umur 40 tahun dapat interstitial pneumonia yang luas. Kita cek juga HIV yang positif, kita cek juga posyansus di ada malik, kita ubati TB-nya, dan ini sebelum dan setelah pengobatan 5 bulan berlangsung. Ini 14 Mei, kira-kira 10 hari yang lalu saya foto lagi, sudah banyak sekali berkurang. Jadi kita kombinasi pengobatan untuk HIV-nya dan pengobatan untuk TB-nya. Slide lanjut. ARDS. Saya rasa ini mungkin terakhir. Ya, mungkin terakhir. Jadi ARDS itu acute respiratory distress syndrome, yaitu satu sindrom di mana kita kenal yaitu satu tiga terias, yaitu biasanya itu adalah diffuse infiltrasi yang luas di parunya, komplains paru yang buruk sekali, dan terjadi yaitu lupa saya apa itu terias dari ARDS. Aku masih nggak tahu. Satu aja. Yang dua komplains paru buruk, ketiga infus infiltrasi, dan hipoksimia.
hipoksia yang berat, hipoksia. Ya, itu trias daripada ARDS. Jadi itu kita jumpai, ya betul. Ada yang tahu nggak ARDS apa ini? PBDS. ARDS triasnya apa? Infeksi respirator yang difus, komprehensif paru yang buruk, yang bisa terjadi hipoksia. Ya, itu hipoksia. Jadi itu 3 trias pada ARDS. Jadi ini kita jumpai banyak pada kasus lain bukan influenza. Itu penyebabkan virus itu selain even influenza yang mana saya akan tangani waktu itu selain tahun 2006. Waktu itu bagian baru kami di Anamarek, kami diangkat sebagai ketua tim, yaitu pandemi daripada flu burung. Jadi flu burung ini itu terjadinya yaitu ARDS, meninggalnya semua pasien ARDS. Jadi ini ada satu kasus J, P, D, ini semua adalah kasus pada H5N1 virus kena unggas yang di kubu sebelah. Itu kluster yang paling besar di seluruh dunia. Waktu itu ada dijumpai di daerah Kebun Jaya di atas, di desa kubu sebelah. Waktu itu saya tangani 9 kasus. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kasus. 7 orang meninggal, yang itu cuma 1. Meninggalnya tak? Semua ARDS. ARDS itu terjadi progresif. Jadi terjadi difus daripada pneumonia. Terjadi yaitu progresif. Hari demi hari pertama. Itu saya data tiap hari. Slide ini pada 10 tahun ini terjadi pneumonia, ya. Kemudian tanggal 9 bulan 5, tanggal 10 sudah tamat, progresif ya, lanjut. Tanggal 11 pergi keluar lagi, akhirnya dia meninggal ARDS. Lanjut. Ini 18 bulan, 9 bulan 5, 10 bulan 5 tambah luas. Lanjut. 12 tanggal 13 dia meninggal ARDS. Lanjut. Ini ibunya 29 tahun, dia juga kena ARDS juga. Lanjut. Ini anak ibu itu yang pertama 18 tahun sampai 17 tahun, semua masuk dalam ARDS. Lanjut. Jadi satu-satunya hidup ini yang saya obati dan saya tangani langsung saya ada tiap hari hampir bulan 10 2-3 hari selalu dia betul terus sampai dia survive. Lanjut. Terus sampai di bulan 6 bulan 5 ini usianya. Terus terakhir ini dia bulan 7 masih meninggalkan fibrosis dan paru di atas dan kanan. Ini yang satu-satunya hidup survive daripada 8 orang flu burung tadi. Lanjut. Ini sudah bagus ya. Lanjut. SARS, apa itu SARS? SARS itu adalah coronavirus, COVID pertama, COVID coronavirus, jadi SARS. Jadi coronavirus itu bisa kena pada SARS tahun 2000. Lanjut. 2003 waktu itu kami cuma dapat 1 kasus di Adamadik yang saya tangani. Ini biasanya infiltrasi pneumonia itu di sentral, ya, di sentral. Sama dengan di H5N1 di sentral. Lanjut. Dan dia akhirnya sembuh ya. Hilang. Ini survive ya. Cuma 1 kasus. Lanjut. COVID-19 ini saya tidak ada pengalaman karena yang saya sudah tidak pernah nanya lagi. Ini yang kami adalah Prof. Noni, pengalamannya selama 2 bulan. Saya dapatkan kasus-kasus dia. COVID itu SARS-CoV-2 itu, ya COVID, ya. Maka disebutkan COVID-19 karena terjadinya di bulan 2019. Lanjut. Dia biasanya kerenannya adalah nanti di apa ya di pinggir beda, ya. Pneumonia infiltrasinya di pinggir, di sebelah. Lanjut.
respirasi 5 paru kardiogeni. Jadi 5 paru itu adalah satu klinis pada terjadi, yaitu masuknya cairan melalui vena, kapilar vena dan tersakus alveoli dan interstisial paru. Jadi kardiogenik dan non kardiogenik harus kita bedakan. Kardiogenik itu tentu ada pembesaran jantung, non kardiogenik tidak ada. Kardiogenik itu selalu infiltrasinya di sentral. Kalau non kardiogenik itu di perifer. Kardiogenik itu tidak ada curly lines. Kardiogenik ada curly lines. Sedangkan non kardiogenik tidak ada curly lines. Ya, ergoprogram dan non. Jadi ini kita tunjukkan kasusnya. Ini adalah kardiogenik. Ini ada efusi. Oh ya, kardiogenik ada efusi. Non kardiogenik tidak ada efusi selalu. Bila ada efusi ya. Ini tadi. Oke, lanjut. Ini ya kardiogenik sebelum dan setelah pengobatan. Lanjut. Sorry saya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ada diskusi tinggal berapa menit? Habis ya? Kalau itu suruh apa dulu lah. Kalau mau apa? Atau mau ditanyakan? Ada yang mau nanya? Ayo, oke, siap juga. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada guru kami Profesor Dr. Lukas Suroso spesialis paru konsultan atas penyampaian materinya terkait chest X-ray in pulmonary emergency cases yang sangat luar biasa. Mohon izin kita berikan tepuk tangan kepada Pak Guru. Ada yang mau nanya? Baiklah kepada peserta sekalian. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh disampaikan sekarang. Mungkin sudah jelas semua ya. Jadi itu kasus tadi itu adalah semua pengalaman saya 30 tahun. Kemarin ada datang pasien. Pasien itu saya tangani tahun 88. Hemoptisis masif dengan pada TB paru. Dia datang ke praktek semalam baru datang. Saya cuma jemput dia pun jemput saya. Karena dia umurnya sudah 80. Saya juga 80, sama-sama kita 80 jadi. Saya waktu muda dulu saya tangani Anda. Umur Anda waktu kita 40-an. Jadi sudah 36 tahun yang lalu saya tangani. Itu masih hemoptisis, itu loh kasus saya yang saya tidak akan lupa. Dia saya rawat sama 2 minggu sampai dia survive. Dan tiap tahun 2 tahun sekali dia tetap cari saya. Karena pada kasus-kasus hemoptisis, pada pada TB itu perlu sudah diobati, dia sudah terjadi proses induratif. Tahu kalian induratif apa? Induratif itu adalah proses TB yang sudah diobati dengan adekuat, cukup 6 bulan atau kadang-kadang 8 bulan, yang meninggalkan bekas berupa fibrosis dan ektasis. Itu tidak hilang. Jadi dari fibrosis ektasis itulah kadang-kadang pasien datang batu darah. Itulah kesalahan-kesalahan yang membuat banyak sekarang kolega dikira, apalagi Rasulullah bilang, wah ini TB paru lama yang masih aktif. Tidak, kasih lagi pengobatan. Padahal tak perlu juga pengobatan mati, simptomatik. Kasih obat anti untuk perdarahan, perlu kasih antibiotik, kasih obat untuk. Dan itu yang dia datang kemarin juga keluar darah sedikit dia bilang, kasih lagi sedikit antibiotik, kasih obat untuk anti darahnya dan obat lagi. Jadi itu harus pengalaman pada Anda sekalian. Kalau sudah diobati dia cukup, tapi dia mesti kadang-kadang. Dan semua kasus TB hampir rata-rata begitu. Dosis untuk selalu batuk dan keluar darah sedikit. Oke. Itu datangnya semalam pada udah hampir 40 tahun yang lalu saya rawat. Jadi umur 80 dia, saya sudah 80. Sama-sama 80. Tapi ya syukur alhamdulillah saya bisa kasih apa sama dia. Biar tetap 80. Mudah-mudahan insya Allah masih tetap kasih kesehatan. Amin. Ya,
Baiklah para peserta sekalian, apabila tidak ada pertanyaan, maka sesi selanjutnya akan dilanjutkan dengan coffee break selama 15 menit. Kami harapkan untuk peserta dapat mengambil snack dan minuman yang sudah disediakan di luar dan kembali lagi ke ruangan pada pukul 10:15 dikarenakan jam 10:25 dikarenakan jam 10:25 kita akan melanjutkan ke sesi simposium berikutnya.